Kembali lagi dengan channel Tukang Kayu Official. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat kusen jendela prostek. Langsung saja tanpa basa-basi. Ini setelah kayu kita serut, kita samakan ketebalan dan lebarnya. Ini cara mengukurnya. Ini kita ukur dari tepi 2 cm, lalu kita masukkan sesuai dari ketebalan kusennya nanti. Ini contoh ketebalan kusen 6 cm, lalu kita masukkan 6 cm seperti video. Setelah itu kita keluarkan lagi 8 mili. Dan dilanjutkan untuk mengukur kelebarannya. Ini contoh saya membuat lebar 40 kali 150. Untuk mengukurnya ini ujung meterannya diarahkan ke garisan yang paling dalam, lalu untuk bagian yang akan kita coret kita taruh di angka 38. Setelah itu kita keluarkan lagi 6 cm, dan untuk dalamnya lagi kita keluarkan lagi 8 mili seperti yang awal tadi. Jadi garisannya seperti ini. Untuk bagian yang dalam ini nanti kita akan potong, dan yang bagian luar ini untuk mencoret untuk motif 45 derajatnya seperti ini, kita siku miring. Jadi ini nanti kita buang 45 derajat mengikuti garis ini. Dan untuk garis yang dalam itu untuk lubang purusnya. Setelah selesai menggaris, kita lanjutkan untuk menggergaji garis yang nomor 2 dari dalam dan yang paling tepi. Ini cara menggergajinya hanya di bagian tengah saja, tidak sampai di bagian tepi. Alasannya kenapa? Karena ini hanya untuk pembatas dari lubang bubuk atau purusnya nanti, dan untuk mempermudah membuat lubang bubuk. Jadi nanti cukup memakai tatah manual yang biasa, cukup 1 kali 2 kali kita ketuk palu saja, ini sudah lubangnya sudah jadi. Setelah kita gergaji, ini kita garis lagi untuk jarak tepinya. Untuk bagian purusnya ini sekitar 4 cm dari tepinya. Ini boleh memakai router seperti video ini, boleh juga memakai tatah manual. Tapi agar proses lebih cepat, ini kita memakai router seperti ini, dan kedalamannya ini cuma sekitar 2 cm saja. Setelah selesai proses pembuatan lubang bubuknya menggunakan router, ini kita lanjutkan untuk membuat nut atau garis untuk bagian cempononya ini nanti. Ini saya menggunakan router yang tanggung dengan mata pisaunya. Ini mata pisau yang biasa untuk membuat lubang kaca atau lubang panel pintu. Ini dengan ukuran mata pisaunya 3 mm, dan untuk ketebalan dari lubang cempono nanti ini sekitar 9 mili. Setelah selesai kita beri jarak atau nutnya, ini kita potong-potong kecil-kecil seperti video ini, agar nanti mempermudah proses membuat lubang bubuk menggunakan tatah manual
dan untuk mempermudah jarak kedalaman agar tetap rata dan sama. Jadi dengan cara ini lebih mudah dan lebih cepat, karena saya sudah praktek sendiri. Ini bila menggunakan cara ini saya bisa sehari membuat kusen jendela ini 6 buah untuk paling banyak dari pukul 7 sampai pukul 5. Jadi seandainya ini kusen jendelanya ini tidak memakai purus, kita tinggal tatah lurus saja, tidak kita tatah lagi untuk bagian tengahnya, untuk bagian purusnya. Setelah selesai kita membuat purusnya dan membuat lubang pupuknya, ini kita lanjutkan untuk mengukur bagian ketinggiannya. Kalau untuk ketinggiannya ini cukup mudah saja, ini kita garis saja, lurus saja, ini sesuai dari ketinggiannya. Jadi dari tepiannya ini 2 cm, lalu kita ukur, contoh 150 ya kita ukur 150. Jadi untuk atasan dan bawahannya ini kita lebihin 2 cm untuk masuk ke dalam lubang purusnya. Jadi untuk menggarisnya ini cukup kita lurus saja seperti video ini. Setelah selesai kita garis, ini dari ukuran tadi ini kita masukkan 8 mili seperti cara untuk mengukur yang bagian dalam. Jadi untuk yang masuk itu hanya untuk motif prosteknya yang potongan 45 derajat. Kita siku miring seperti ini. Setelah itu seperti video ini kita gergaji untuk garisan yang paling luar, ini kedalamannya sesuai kedalaman dari cempononya. Bila cempononya ini kedalaman 9 mm, untuk kedalaman gergajinya ya 9 mm. Setelah kita gergaji garis yang bagian luar 9 mm, ini kita garis untuk purusnya yang akan masuk ke dalam atasan dan bawahannya. Ini kita samakan dengan jarak tadi. Bila jarak tadi 4 cm, kita ukur saja 4 cm. Karena dalam video ini saya menggunakan siku untuk jaraknya, jadi saya tinggal mengikuti lebar dari sikunya. Setelah itu kita potong seperti video untuk garis yang bagian luar. Setelah itu kita potong lagi untuk garis seperti video ini. Jadi purusnya sudah jadi, tinggal kita membuat sudutnya ini. Untuk membuang sudutnya ini atau membuat sudut 45 derajatnya ini bisa menggunakan gergaji seperti ini yang sudah bisa, atau bisa juga menggunakan gergaji gorok, atau juga bisa menggunakan tatah manual. Jadi kita tinggal mengikuti garisnya saja seperti video ini. Jadi setelah proses semuanya selesai, ini kita tinggal membuat motif listnya. Karena video ini tadi tidak saya rekam dalam pembuatan motifnya, ini langsung saja ini untuk proses penyetelan atau pemasangannya. Jadi
kita tinggal paku saja seperti ini. Untuk sebelum kita paku ini jangan lupa untuk melubanginya sedikit agar nanti mudah masuk dan tidak mudah pecah. Dan bila ada yang belum rapat untuk bagian sudut prosteknya atau sudut kusennya, ini cukup mudah saja. Ini tinggal kita gergaji saja mengikuti garis sudutnya seperti video ini. Kita tinggal gergaji saja. Setelah itu kita tinggal palu untuk merapatkannya. Jadi kalau coba kita siku, bila ada kurang rapat atau kurang siku, ini tinggal kita gergaji untuk bagian dalamnya dan tinggal kita tekan pakai palu, dan hasilnya nanti akan rapat dan sikunya akan siku atau presisi. Dan setelah semuanya jadi, jangan lupa untuk memotong bagian kelebihan kusennya mengikuti garis tepian kusen seperti video ini. Ini yang pertama agar lebih indah bila dipandang, dan bila dipasang agar ada kekuatannya sedikit. Tapi kekurangannya hanya satu, bila ini terlalu panjang ini tidak baik. Bila nanti dipasang bisa mengakibatkan retak untuk bagian dindingnya. Jadi lebih baik cuma paling panjang itu 2 cm saja, atau boleh juga rata bersama dengan tepian kusennya. Oke bosku, semoga video ini bisa bermanfaat dan penjelasannya bisa berguna. Bila ada kurang detailnya dalam penjelasan atau videonya, mohon maaf, bisa tulis di bawah video komentar dan kritikannya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like untuk support channel ini. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dan dipermudah dalam segala urusan. Amin.